Shalom buat saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi bersama saya di ruang diskusi. Video kali ini saya ingin menanggapi sebuah video tentang siapakah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Saya ingin meluruskan dan ingin menanggapi diskusinya Donditan dan seorang prof, tentunya dari seorang Kristen. Tanpa berlama-lama, jangan lupa dibantu like, subscribe, share dulu. Mari kita saksikan video berikut ini. Nanya dikit? Boleh ya? Boleh. Kisah Para Rasul 5:30. Isa, ini bahasa pakai Isa ya? Isa yang kamu tangkap. Apa ini? Sama, ini kitab suci Injil juga. Injil ya? Oke, LAI ya. Isa yang kamu tangkap untuk dibunuh sudah dibangkitkan dari kematian oleh Allah Tuhan nenek moyang kita. Betul. Ini berarti Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Karena dia menjadi hamba dan dia mengosongkan diri. Dalam keilahian yang satu dengan Sang Bapa, Yohanes 10 ayat 30, dia membangkitkan kemanusiaan. Makanya pentingnya kita ngerti tentang ajaran Injil itu, supaya kita paham. Kalau kita dari sudut pandang luar, nggak ngerti ajaran para rasul, baca Alkitab, ya tersesat. Jadi Yesus sebagai Tuhan dibangkitkan oleh Allah gitu ya? Betul, dibangkitkan. Firman dan Sang Bapa, Sang Jadi Roh kalau itu, hari kebangkitan Yesus, dia membangkitkan kemanusiaannya, karena kemanusiaannya ini adalah korban yang sempurna menurut Ibrani 10 ayat 5 yang dikutip dari Mazmur 40 ayat 7, Septuaginta ya. Dan keilahiannya menjadi imam. Imam Melkisedek, Ibrani 7 ayat 1. Pertanyaan saya cuma gini, berarti hari kebangkitan Yesus Kristus tuh harusnya hari dibangkitkan Yesus Kristus dong harusnya? Enggak, kan firmannya masuk dalam kesatuan Allah itu. Ya kan dibangkitkan, bukan bangkit sendiri kan? Di firman itu dan Sang Bapa itu membangkitkan. Tapi firman dan kemanusiaan itu dalam kami, manusia dan Allah, ini kan satu pribadi. Firman dan manusia, Yohanes 1 ayat 14. Itu yang dibangkitkan oleh Bapa. Firman dan yang satu dengan Bapa ini membangkitkan kemanusiaannya. Yang membangkitkan firman atau Bapa? Sang Tritunggal dong. Oh, Tritunggal. Kan firman tidak bisa mati. Betul nggak? Berarti yang mati apanya? Yang mati kemanusiaannya, makanya disebutkan dia yang mati dalam kemanusiaan. Kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Betul. Berarti pada saat dia jadi manusia, dia juga saat itu juga sama dengan Tuhan kan? Betul. Tuhan dibangkitkan gitu. Keilahiannya ini cuma klarifikasi doang. Kemanusiaannya dok. Oke. Kalau siapa yang membangkitkan Yesus? Video ini saya buat untuk menyadarkan para pengikut Tritunggal yang menolak bahwa pribadi Bapa adalah Dia yang bernama Yesus. Salah satu pernyataan Alkitab yang menjadi alasan mereka adalah, Yesus dibangkitkan oleh Allah, seakan-akan Yesus dan Allah adalah pribadi yang berbeda. Padahal yang berbeda di situ adalah keberadaannya, yaitu sebagai manusia dan sebagai Allah, sebab semua nyawa manusia kembalinya sudah pasti kepada Allah. Orang-orang yang tidak berhikmat dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus tidak akan mengerti firman-Nya dan akan sesat oleh logika mereka. Mereka akan membuat kesimpulan walaupun bertentangan dengan yang lain. Haruskah saya seorang yang bukan sarjana teologi dan tidak pernah kuliah tentang teologi, dan baru 4 tahun ini mencoba mendalami Alkitab dan Al-Quran harus menjelaskan tentang Tuhan kepada Anda, yang mungkin saja lulusan S1, S2 bahkan S3 teologi? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 32 memang dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian juga Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Dan Kisah Para Rasul 13 ayat 37. Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Pada ayat-ayat itu memang dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah, tetapi siapakah pribadi Allah yang dimaksud? Percayakah Anda bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia? Kalau Yesus adalah Allah, apakah Ia membutuhkan Allah yang lain untuk membangkitkan dirinya? Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa Yesus membutuhkan pribadi lain untuk membangkitkan dirinya, padahal Yesus sendiri adalah Allah.
Padahal di Alkitab Yesus telah berkata bahwa meminta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 15 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 23-26. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Milik Bapa adalah milik Yesus. Yohanes 16 ayat 15 dan Yohanes 17 ayat 10. Melihat dan mengenal aku adalah melihat dan mengenal Bapa. Yohanes 8 ayat 9, Yohanes 14 ayat 7, dan Yohanes 14 ayat 9. Dan di Wahyu 19 ayat 16 dikatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Kalau Yesus adalah Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan, apakah ada pribadi lain sebagai Raja kalau bukan Yesus sendiri? Sementara di Yohanes 11 ayat 25 sudah dikatakan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 2 dikatakan. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau Yesus adalah kebangkitan dan hidup, apakah dia membutuhkan pribadi lain untuk membangkitkan dirinya? Bukankah kematian Yesus hanyalah mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia tetap hidup, sebab dialah hidup kekal itu, lalu ia kembali ke asal-usulnya yaitu Allah? Firman-Nya sendiri yang mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya, setiap yang bernyawa akan kembali ke asal-usulnya. Yesus berasal dari Roh Kudus. Sehingga kematiannya sebagai manusia maka ia akan kembali ke asal-usulnya yaitu Roh Kudus Allah. Yesus menjanjikan kedatangan seorang penolong yang lain, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus adalah karena Yesus datang kembali kepada mereka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, Yohanes 14 ayat 18. Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu, Yohanes 14 ayat 28. Artinya, kedatangan Yesus kembali bukan sebagai manusia tetapi dalam wujud roh, sebab ia telah kembali kepada Allah. Tentang nyawanya, Yohanes 10 ayat 17-18 Yesus telah berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Kalau Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apakah dia membutuhkan pribadi lain untuk membangkitkan dirinya? Dalam keadaannya sebagai manusia, maka ia menyerahkan nyawanya dan kembali ke asal-usulnya. Dan setelah ia kembali ke asal-usulnya sebagai Allah, maka nyawa manusianya akan diterimanya kembali, sebab semua nyawa manusia yang telah mati akan kembali kepadanya. Saya akan bertanya kepada kaum penganut Tritunggal yang menolak Yesus adalah Bapa, apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia? Jika Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah, apakah Allah akan membutuhkan Allah yang lain untuk membangkitkan dirinya sendiri? Sangat konyol kan logika berpikir Anda? Dan di 1 Korintus 8 ayat 6 sudah dikatakan bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan di Yohanes 16 ayat 28 Yesus berkata bahwa ia datang dari Bapa. Oleh karena itu, apakah Allah kembar tiga dan sehakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Allah adalah Roh, dan Yesus sendiri berasal dari Roh, yaitu Roh Kudus. Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia,
dan melalui kematian inilah ia kembali sebagai roh, yaitu Allah. Sebab di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan menurut roh. Kalau Yesus bangkit menurut roh, bukankah sama saja artinya ia kembali ke dalam keberadaannya sebagai Allah, yaitu Bapa? Inilah yang dimaksud oleh Yesus di Injil Yohanes 16 ayat 28 yang berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Oleh karena itu, jika Anda mengatakan bahwa pribadi Bapa bukan Yesus, maka saya pastikan Anda keliru. Jika Anda masih ngotot menyangkal Yesus adalah Dia yaitu Bapa, saya pastikan bahwa Anda adalah orang yang dungu. Karena seorang profesor juga sangat keliru dan bingung sekali untuk menjawab siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dia mengatakan yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah Tritunggal. Di mana ayatnya yang membangkitkan Yesus adalah Tritunggal, sementara Tuhan Yesus di situ masih keadaan mati, belum bangkit, dan Tuhan Yesus juga belum terangkat ke surga. Bagaimana dia boleh berkata yang membangkitkan Tuhan Yesus adalah Tritunggal? Sementara di Yohanes 16 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Jadi kalian kalau ingin berdiskusi kepada polemikus, kalian harus meninggalkan doktrin dulu, agar supaya setiap apa jawaban dan pertanyaan tidak kontradiksi dan kalian dapat menjawab secara konsisten. Sekian penjelasan saya tentang siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan lupa didukung terus ruang diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.